tiba-tiba muncul sosok antagonis yang merasa ini kayak dia penghuni surga yang memegang kunci surga. Saya kan dulu nih dari SD sampai SMP ini saya sekolah di Katolik loh Kak. Tadi Fitra bilang dia udah jadi panitia. Iya, luar biasa nih, keren banget. Ikut nggak war takjilnya? Ikut dong. Ikut. This is time for you to listening RRI Sibolga Podcast, where ideas find voice. Halo Sobat RRI, kali ini RRI Sibolga menghadirkan podcast untuk Anda dengan topik toleransi antar umat beragama khususnya saat bulan Ramadan, khususnya di kota Sibolga pastinya Pak Dikar. Jadi untuk kali ini kami hadirkan untuk Anda dua narasumber, ada Kak Devi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Kak Fitra. Assalamualaikum, salam. Sehat ya semuanya, Sehat, seger-seger nih kayak mukanya ya. Ini yang menjalankan ibadah puasa siapa nih? Oke deh, berarti ini memang toleransi ya, berarti nggak cuma umat Islam aja. Tapi kalau untuk menjalankan ibadah puasa ini kan toleransinya pasti ada nih ya kan? Karena kalau kita bilang Sibolga ini negeri berbilang kaum perekat antar umat beragama. Jadi bukan hanya cuma umat muslim aja yang ada di sini. Jadi kalau untuk menurut Kak Devi sendiri nih bagaimana nih toleransi antar umat beragama di kota Sibolga? Kalau menurut Kak Devi, mungkin di sekitaran Kak Devi tinggal atau di sekitaran Kak Devi beraktivitas itu seperti apa ini saat bulan Ramadan? Untuk toleransi kita sudah bisa bilang sangat bagus ya untuk toleransi di kota Sibolga. Satu sama lain saling menghargain, saling dukung, dan khususnya ketika umat muslim sedang menjalankan ibadah puasa, teman-teman atau saudara kita dari umat Nasrani menjaga kekondisifan saat kita menjalankan ibadah. Itu bagaimana tuh cara menjaga kekondisifan itu? Contoh salah satunya. Contohnya ya kita bilang seperti ada beberapa contohnya kan, kalau kita tahu kan Sibolga ini cukup padat ya Kak. Jadi mungkin jarak rumah ke tempat ibadah itu sangat dekat. Nah, jadi begitu kita melakukan ibadah, saudara kita dari yang Nasrani untuk tidak membuat keributan selama ibadah. Berarti tetap ini ya menjaga kekondisifan itu tadi ya. Bahkan yang mereka punya rumah makan pun menutup dengan tenda. Walaupun mereka buka di siang hari tapi tetap menjaga ya supaya nggak kelihatan langsung gitu ya. Baik, ini Kak Devi. Kalau menurut Kak Fitra sendiri, ini namanya Fitra ya. Iya, benar. Namanya Islami sekali ya. Salah fokus kita jadinya. Tapi Kak Fitra ini Nasrani ya, Kak Fitra ya. Saya jadi Kristen Protestan. Oke deh. Jadi kalau untuk pasti ini tinggalnya pasti di seputaran tempat tinggal pasti ada umat muslim ya. Betul sekali. Jadi ini bagaimana nih toleransi saat bulan Ramadan ini? Kalau toleransi itu sangat penting ya, dengan cara kita menghargai sesama umat muslim yang sedang berpuasa, apalagi sekarang kita tinggal, saya khususnya tinggal itu di daerah yang langsung berhadapan dengan masjid. Wow, luar biasa. Jadi setiap hari atau itu kan hampir 24 jam ya kita mendengarkan yang namanya sholawatan, ceramah juga. Saya khususnya saya sangat terberkati. Kalau bahasa Nasrani itu bilangnya terberkati dengan ceramah-ceramah tersebut. Sekilas pasti saya mendengar yang isi dari ceramah Pak Ustadznya. Jadi hampir sama ajarannya. Jadi mengajarkan kebaikan juga. Toleransi di sini sangat-sangat penting bagi antar umat beragama khususnya di Sibolga ya. Seperti yang disampaikan Kak Devi tadi, itu contoh kecilnya itu para warung-warung makan yang ada di Sibolga itu menutup dengan tirai. Itu salah satu contohnya. Dan saya bekerja di klinik kecantikan, teman-teman di sana, pegawai kita itu adalah yang lebih dominan adalah umat yang muslim. Jadi mereka berpuasa itu kita tetap hargain, memberikan waktu untuk beribadah. Kemudian saya lebih apresiasi buat mereka karena mereka lebih bersemangat saat menjalankan bulan puasa, dan mereka itu tidak ada yang namanya karena saya puasa jadi malas bekerja, karena saya puasa jadi alasan ya Kak ya. Tidak jadi alasan. Jadi pegawai-pegawai kita itu tetap excited seperti biasa, maupun seperti hari biasa ataupun bulan Ramadan. Padahal kalau sebenarnya kalau makin dibuat males makin lemas ya Kak ya. Makanya lebih aktif, lebih kan jadi waktunya terlalaikan istilahnya. Benar, nggak berasa ya. Iya benar. Ini tadi kalau Rindu nggak salah dengar tadi tinggalnya di seputaran masjid ya. Betul. Apakah rasanya nggak berisik atau soalnya bulan Ramadan kan sampai tadarus sampai sahur ya. Benar. Bagaimana nih? Kalau saya pribadi, karena saya sudah dari zaman kuliah ya, saya pernah kuliah di Semarang, dan sahabat-sahabat saya itu adalah
kita berempat bersahabat itu semua 3 orang itu adalah yang beragama Muslim. Oh, berarti Kak Fitra sendiri nih Saya yang sendiri yang beragama Kristen. Jadi dari situ saya sangat-sangat terbangun sikap toleransinya, saling menghargai. Jadi pada saat sekarang saya berada di depan masjid, saya tidak menganggap itu menjadi gangguan buat saya saat tidur, saat beristirahat, ataupun saat bekerja. Jadi saat saya tidak menganggap itu bukan suatu masalah buat saya, bukan menjadi mengganggu kehidupan saya. Jadi itu tidak ada efek samping sama sekali gitu. Luar biasa sekali. Jadi nggak tapi kalau kita dengar-dengar di Sibolga nggak ada yang kayak gitu ya Kak ya. Mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan. Soalnya kan pernah juga ada gosip ataupun cerita-cerita yang di luar sana mungkin ya Kak. Tapi mudah-mudahan lah di Sibolga memang negeri berbilang kaum banget ya. Siap. Baik. Jadi ini kita akan membahas tentang ini gini Kak. Bagaimana nih bentuk toleransinya nih selama bulan Ramadan nih. Misalnya buka puasa bareng gitu misalnya, atau kalau Kak Fitra sendiri nih, Kak Fitra dulu nih ya, karena kan kalau misalnya buka puasa bareng pernah ikut nggak nih Kak? Kalau buka puasa itu yang kita lebih excited ya. Yang namanya itu sebelum bulan Ramadan aja kita mungkin jadi panitia bukber. Oh gitu ya, luar biasa. Kita yang jadi panitia bukbernya. Ya. Jadi kita lebih excited untuk mencari tempat di mana kita akan bukber. Apalagi sekarang kita punya tempat bekerja. Dan yang lebih banyak itu adalah umat beragama Muslim. Kita saya selalu tanya ke mereka, kita mau bukber di mana nih, enaknya di mana nih, gitu. Jadi saya lebih excited untuk menanyakan mereka. Malah mereka kadang-kadang, waduh, belum juga Ramadan, Kak, belum juga puasa, udah mau bukber aja, gitu. Malah bukan dibilang mancing puasa aja, nggak ada gitu ya? Enggak sih. Oh iya. Kalau Kak Devi sendiri nih gimana nih kalau untuk masalah bukber nih? Apakah di seputaran Kak Devi ataupun di mungkin komunitas atau segala macam, atau di tempat tinggal, tempat kerja gitu, kalau misalnya bukber ada nggak nih agama lain? Ini nanya pengalaman ya? Iya. Tadi Fitra bilang dia udah jadi panitia bukber. Iya, luar biasa nih, keren banget. Ikut nggak war takjilnya? Ikut dong. Oh ikut. Malah kita yang kadang itu pergi yang beli takjil, mereka masih bekerja. Jadi gitu kita ya? bantu mereka untuk beli untuk bukaan. Iya ya, jadi Gitu. satu lagi mereka ngirit tenaga juga Iya, kan? betul. Luar biasa. Kalau Kak Devi sendiri gimana nih? Nah, kalau kita di komunitas, kebetulan saya masuk komunitas itu tahun 2021. Jadi sampai saat ini kita belum ada. Oh, udah pernah sekali ada momen buka puasa bersama, dan itu kita manfaatkan untuk saling introspeksi diri. Kebetulan kita kemarin buatnya di min 3 Lebaran. Jadi Oke, berarti dari penghujung Ramadan ya. Jadi kita di situ jadi ajang silaturahminya untuk saling mohon maaf menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tapi kalau di lingkungan rumah, yang paling mengesankan itu ketika kita mendapat jadwal untuk berbagi takjil tadi ke masjid. Iya, benar. Nah, di lingkungan kita itu ada 6 keluarga yang kebetulan non-Muslim, saudara kita Nasrani. Nah, mereka ini ketika kita membagi jadwal pengantaran takjil, mereka justru minta, Kak. Wow, luar Mereka biasa. justru Berarti minta. mereka ini gini pengen berpartisipasi gitu ya Kak ya? Dan itu nggak semena-mena terjadi, karena begitu mereka Natal kita juga perlakukan yang sama gitu. ya. Jadi mereka minta, dan betul begitu masuk jadwal Pembagian takjil tadi ya? Mungkin mereka begini ya, mereka memang nggak masak tapi membeli. Beli, ya, Padahal kita nggak masalah mereka masak ya, tapi itulah tadi mereka menjaga kita dari segi biar kita keamanan dan kenyamanan ya. Mereka ya. beli ini takjil, antarkan ke masjid, Kak. Begitulah kalau di lingkungan rumah. Biar nggak ada terjadi kesuzonan mungkin makanya, gitu ya Kak ya. Makanya kita Luar biasa. kalau saya berharap ini terjadi di tempat lain. Kalau di tempat kami begitu, Fitra. Jadi mereka mengantarkan jam 5 mereka antarkan untuk menjaga kita nyaman, mereka beli ini takjil atau pesan dari pedagang yang memang beragama Muslim gitu. Wow, luar biasa ya. Padahal ini kewajibannya kita yang berpuasa ya. Betul. Di dekat masjid masjid di dekat tempat kita tinggal ya kan, itu setiap tahunnya seperti itu ya Kak Devi ya. Tapi luar biasa nih. Luar biasa banget ini. Jadi ini sini pendengar di mana saja Anda berada nih, toleransi umat beragama di Kota Sibolga itu luar biasa banget ya, karena ya selain kita berbeda agama, suku dan lain sebagainya, kita tetap satu. Belum pernah sih ada kedengaran kalau kita nih
Untuk-untukan, gara-gara perang-perangan, iya, betul. jangan sampai ya. Jadi ini kalau menurut Kak Devi lagi nih, faktor-faktor apa nih yang mendorong toleransi umat beragama ini selama kita bulan Ramadan nih? Faktornya kembali ke diri sendiri ya, kita menyadari itu tadi ada nggak rasa toleransi itu. Nah, pertama sekali toleransi itu kan artinya menghargai dan menjaga, Iya. dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Selama itu kita terapkan dalam diri kita sendiri, Kak. Contohnya kita berdua, kita kan baru kenal nih. Iya benar. Kita baru kenal, Tapi cuman bisa jadi akrab ya. karena saling menghargai tadi ya, Iya, Fit, benar, ya. benar. Jadi istilahnya begini, yang tua mengayomi yang muda, yang muda tuh pasti akan menghargai. Iya, Nah, benar, jadi kalau itu ada di dalam diri setiap umat manusia beragama, karena kita harus sadar kita itu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Yang membedakan kita ya kadar keimanan dan perilaku kita. Itu aja kita terapkan, Kak. Mungkin toleransi itu akan Wow, luar tercipta biasa di- bener nih. Jadi memang betul ya kalau kita, jadi jangan ada tadi pemaksaan segala macam Betul. ya kayak. Jadi kalau memang betul kita misalnya ya kalau dia memang dengan keimanannya seperti itu, ngapain kita mesti Iya, paksain kita gitu ya Kak ya. hargain, iya. Luar biasa. Baik, kalau untuk Kak Fitra sendiri gimana? Kalau dari saya, toleransi itu suatu sikap ya. Sikap kita cara menghargai sesama umat beragama ataupun suku ataupun ras kita yang kita anut masing-masing ya. Jadi dari Bhinneka Tunggal Ika juga kita belajar ya, Iya. berbeda-beda tetapi satu tetap juga. satu juga. Jadi dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa meskipun ada perbedaan agama di antara kita, kita harus tetap saling menghargai. Seperti yang disampaikan Kak Devi tadi, tidak mementingkan kehendak kita masing-masing juga, tetap menghargai pendapat orang lain. Itu cara kita menjaga toleransi untuk hidup rukun dan damai di kehidupan kita saat ini. Menghargai pendapat orang lain. Iya, ya. menghargai. Jadi kita harus mendengarkan dan ya jangan maunya pendapat kita Iya, aja betul. yang kita iniin ya Kak ya. Dan Jadi jangan menganggap ajaran agama kita paling paling benar. Iya, Iya, betul benar-benar. sih. Jadi apapun itu dia, agamanya apapun, kalau memang kita memang mau berdampingan, tetap Iya, nggak boleh tetap. paksaan ataupun jangan mengkritik gitu ya Kak ya. Betul. Iya. Baik, jadi kalau misalnya tentang peran komunitas nih Kak Devi nih, komunitas ada nggak nih peran komunitas untuk mempromosikan toleransi antar umat beragama ini Kak Devi? dalam bentuk promo kita tidak ada, tapi dalam kehidupan sehari-hari mungkin dari kita komisi perempuan, perempuan remaja dan keluarga, yang dalam satu komunitas itu kan kita otomatis semua muslim. Iya. Tapi ini kita terapkan ketika kita melakukan kegiatan keluar. Contohnya kemarin seperti bencana alam di Barus kemarin, banjir, itu kan kita tahu bukan semua muslim ya. Nah, bahkan waktu itu yang selama itu bahkan gereja. Jadi kalau ya sudah, kalau memang kita gini, pengungsi itu dibawa ke situ ya kita antarkan makanan ke situ, kita apa. Nah, di situ kita ini memberi kayak bantuan gitu. Nah, makanya kalau kita bilang gimana ya saya bilangnya, kalau dari komunitas itu mungkin ketika kita melakukan aksi keluar baru kita berinteraksi dengan saudara kita yang begitu bentuk Nasrani, promonya istilahnya Kak ya. yang maupun Nasrani, Buddha ataupun lain sebagainya. Berarti Tapi langsung kalau aksi nyata iya, gitu kalau ya. kita dalam komunitas itu karena kita memang kebetulan di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia, Kota Sibolga, ya otomatis kita berinteraksinya dengan satu ya agama Muslim itu saja begitu. Kalau Kak Fitra sendiri pernah nggak masuk suatu komunitas dan mungkin kayak mana nih caranya mempromosikan toleransi antar umat beragama ini? Oke. Kalau untuk mempromosikan mungkin itu lebih seperti menunjukkan bahwa kita menghargai satu sama lain ya. Yang menampilkan itu ya, Menampilkan. aksi nyata tadi itu ya Kak ya. Contoh kecilnya itu di tempat kita bekerja, di klinik Diviskin ya. Di klinik ini dari sebelum Ramadan kita sudah membuat yang namanya tag video. Tag video ini berisikan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Itu bentuk toleransi kita dari klinik kita. Bentuk aksi juga nyatanya itu yang paling kecil itu menghargai sesama umat muslim, seperti itu kayak kita semangat ya puasanya kayak gitu. Itu bentuk promosi juga sih dari kita yang beragama Kristen. Cara menyampaikan kita kepada mereka, semangat puasanya, puasa nggak hari ini. Dengan kita seperti itu,
umat Muslim itu juga merasa oh iya ya kita dihargain, oh kita dikasih semangat, itu word affirmation gitu dari kita yang beragama Kristen. Dan kita juga banyak buat konten-konten yang tentang Ramadan gitu. Treatment apa yang cocok Ramadan. gitu ya, jadi seperti promo gitu ya. Benar-benar. Treatment apa yang cocok, kemudian hal-hal apa yang harus kita hindari pada saat kita berbulan puasa. Contohnya itu kita tidak boleh minum, menahan lapar kayak gitu. Tapi, boleh sih, tapi jangan terang-terangan depan mereka kan begitu. Tapi yang nggak boleh ditahan, nggak boleh jangan menahan untuk treatment. Gitu. Itu kayak gitu contoh-contoh simpel sih sebenarnya. Ada yang benar. Contoh simpel untuk kita buat cara kita semua agama di setiap hari raya itu kita membuat promosi dengan konten. Pada saat Natal, pada saat Imlek, pada saat hari raya ini juga kita banyak menggunakan topik-topik tentang Ramadan gitu. Itu ya. Berarti apapun itu kondisinya itu dibuat jadi promo gitu. Ya betul. Baik. Jadi kalau tadi sudah kita sebutkan juga tadi bentuk tindakan-tindakan kecil seperti kita berbagi takjil atau segala macam nih. Jadi kalau untuk Kak Devi sendiri nih secara pribadi nih bagaimana nih kehidupan sehari-hari pribadi nih ya Kak Devi sendiri dengan teman-teman di sesamanya ini tentang toleransi ini bagaimana nih Kak Devi? Apakah pernah bersinggungan atau segala macam nggak Kak Devi? Kalau namanya hidup pasti bersinggungan. Ada hal-hal apa saja sekecil apapun bisa menjadi pemicu ya. Tapi nggak sampai war kan? Enggak. Ini antar komunitas atau gimana nih Kak? Individu pribadi aja. Di dalam komunitas itu. Atau bertetangga juga bisa. Kalau bertetangga, insya Allah sampai sekarang belum pernah ya. Belum ada persinggungan karena kenapa? Saya orangnya bangsa kamu, aku gitu. Dan di komunitas itu pernah beberapa kali kembali gini aja, lidah aja tergigit ya Kak, apalagi kita hidup bersosialisasi dengan teman. Tapi begitu ada konflik, kita jangan cari siapa yang benar, tapi cari apa yang benar. Nah, jadi apa yang benar itu yang kita kerjakan biar konflik ini yang ada semakin kecil. Karena kalau kita cari siapa yang benar, masing-masing manusia pasti nggak bakal pernah paling benar ya. Benar. Tapi kalau kita cari apa yang benar, ya udah kita kembali ke situ aja. Begitulah saya setiap terjadi ada konflik, introspeksi diri dulu. Kita bermusyawarah ya, gitu betul. Ya, Kak. Jadi mungkin musyawarah saya orangnya gitu ya? Bukan, saya orangnya kalau lagi marah ya milih diam. Cuman saya renungkan, oh ya ini saya yang salah, di sini saya yang salah. Ya begitu ada kesempatan saya coba perbaiki, bukan langsung saya ajak berdiskusi, enggak, karena saya orangnya bangsa emosian Kak gitu ya. Jadi makanya kalau salah saya pilih diam dulu, direnungkan, tapi nanti daripada meledak-meledak ya. Tapi setelah itu nanti kita kembali lagi ke seperti semula. Tapi kalau untuk kata maaf Kak, nggak boleh takut ya kalau kita salah untuk meminta maaf ya. Iya, selalu saya minta maaf kalau memang saya tahu saya salah, tapi mungkin bukan di situnya saya minta maaf, saya cari momen yang tepat. Habis merenung tadi nih ya. Di saat dia juga sudah bisa menerima kira-kira saya minta maaf, saya datang minta maaf. Biarpun dia itu lebih kecil dari saya. Ya. Kalau memang kita salah ya nggak ada batasan usia ya Kak ya. Karena lebih mulia orang yang meminta maaf daripada yang menerima. Mantap nih Kak Devi. Kalau Kak Fitra sendiri nih gimana secara individu? Kalau secara pribadi saya memang juga benar ya, saya tidak pernah bersinggungan juga langsung atau berdebat mungkin tentang agama ya. Karena saya pribadi menghindari hal tersebut. Jadi pada saat kita ada, misal saya berdampingan dengan yang bukan seagama dengan saya itu, saya selalu menjaga yang namanya jangan sampai kita membahas agama ini karena agama itu sensitif ya. Iya betul. Sangat-sangat sensitif. Jadi kita menghindari pembahasan tentang agama yang lebih dalam. Kalaupun mungkin kita ingin mengerti atau menanyakan sesuatu yang tidak kita mengerti dengan agama yang lain, itu menggunakan tutur kata yang baik. Dari situ teman-teman yang mungkin seperti saya Kristen itu menunjukkan bahwa kita itu ada niat menanyakan tapi dengan kalimat yang tidak menyinggung seperti itu. Jadi kalau untuk bersinggungan sih saya tidak pernah ya. Jadi cara kita untuk bertanya itu akan lebih baik menggunakan tata krama yang baik juga. Harus tutur kata lah yang kita kita jaga. Sebenarnya kalau untuk toleransi antar umat beragama ini, saya punya pengalaman pribadi, kita nggak apa-apa sharing ya Kak ya. Saya kan dulu nih dari SD sampai SMP ini saya sekolah di Katolik loh Kak. Jadi
waktu bulan puasa nih ceritanya nih kan, saya pasti kan bulan puasa sering telat nih karena kan sahur ya. Sahur ya. Jadi kan kalau di sana pasti mungut sampah nih kalau telat. Kalau telat. Jadi kalau pas giliran ditanya nih alasannya kenapa telat gitu, saya bilang saya sahur. Waduh, kok nggak dibilang dari tadi sama guru BP-nya. Jadi disuruh kalau begitu, kalau misalnya kamu telat lagi ini bilang kamu sahur ya gitu kan. Wah, luar biasa kan, padahal itu semuanya sekolahnya paling kami yang muslim paling berapa orang ya, tapi alhamdulillah. Kalau Kak Rindu SD-nya di SDRK dan SMP Fatimah. Kalau saya kuliahnya di Katolik dulu, walaupun nggak jadi tamat ya. Nah, waktu bulan puasa kan kita lagi ujian nih. Justru dosennya ngasihkan kita waktu 30 menit untuk buka puasa sama sholat maghrib, khusus untuk yang muslim. Kalau lagi berbuka bulan puasa. Ini kuliah malam ya? Iya, kuliah kita sore. Dan yang lebih indahnya lagi saya bilang, kebayang nggak STKIP Santa Maria Sibolga melaksanakan, menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita diberi izin waktu itu untuk melakukan Maulid Nabi. Yang ini ya, mahasiswanya yang Islam semua gitu ya. Bahkan untuk penggalangan dana itu mahasiswa yang Nasrani nawarkan, kalian butuh nggak dana biar kita ikut ngutip dari kelas ke kelas, seperti itu. Makanya luar biasa. Waktu saya kuliah itulah paling saya ingat ketika berkuliah, walaupun judulnya nggak tamat ya Kak, nggak tamat STKIP-nya kemarin ada masalah, kampusnya harus ditutup, tapi saya pikir di situ toleransinya luar biasa. Berarti sama nih, kita satu yayasan berarti. Berarti kita juga satu alma mater, gitu SMP Fatimah juga. Oh iya, waduh mantap. Di sekolah Fitra dulunya waktu kuliah. Itu memang di situ. Kalau kami dulu kan zamannya saya nih masih mungkin dalam satu kelas saya cuma berdua nih yang muslim, tapi luar biasa lah. Dulu kepala sekolahnya juga suster dan segala macam. Pokoknya kalau untuk umat muslim ini kalau misalnya telat gini bilang sahur gitu, jangan bilang telat bangun apa segala macam gitu. Jadi kita disuruh masuk, nggak dikasih hukuman gitu. Baiklah, jadi untuk podcast RRI Sibolga kali ini tentang toleransi umat beragama di Kota Sibolga luar biasa ya Kak Fitra ya, Kak Devi ya. Ini bukti nyata aja nih, dua orang ini yang baru kenal di RRI aja, wah udah akrab banget ya. Udah ketemu, udah kayak lama, ketemu lama ya. Teman satu alma mater. Jadi kembali nih Kak Devi nih, pernah nggak menghadapi tantangan dalam menjaga toleransi dalam khususnya di bulan Ramadan lah mungkin ya, karena mungkin sering juga nih kayaknya di bulan Ramadan di Sibolga nih, apalagi anak-anak pulang-pulang tadarusan baca Kak sidak kata orang Sibolga ya kan. Sebenarnya itu ada nggak unsurnya agama lain atau mereka sama mereka tuh anak-anak sama anak-anak seperti apa nih? Pernah nggak Kak Devi dengar itu? Oh, itu bisa bilang jadi tantangan salah satunya. Iya kan tantangan tuh. Cuman yang jadi masalahnya Kak, kita nggak tahu juga karena kita nggak tanya, agama apa Wak? Enggak gitu ya. Cuman ya kalau mereka lagi di situ, tantangan kita cuma satu, ingatkan baik-baik aja. Karena nanti kalau ada sih orang tua Kak, kalau anaknya kita larangkan, ada yang nggak marah dia, benar-benar. Ya udah kita arahkan aja baik-baik. Kebetulan kalau di tempat saya Kak ya, kebetulan saya dipanggil Ma Ande gitu, Ande gitu kan, karena memang dari segi umur udah 40 tahun ya. Jadi kalau kita bilang, nak jangan ribut ya, besok kita mau sahur. Jadi tantangannya selama bulan puasa ini nggak terlalu, lebih berat tantangan hidup kayaknya Kak, daripada tantangan di bulan Ramadan ini. Karena kenapa Ramadan itu kita tunggu ya, jadi apapun tantangan nggak masalah gitu. Karena memang kita tunggu 11 bulan, kita nunggu, pas dia datang gitu ada tantangan, ya udah biasa aja, banyak-banyak nggak usah dibesar-besarin gitu ya. Betul. Tapi kalau tantangan hidup Kak tanya banyak. Wow, itu saya mau tantangan hidup ya. Tantangan hidup. Kita semua masing-masing. Iya. Jadi kalau misalnya di kehidupan sehari-hari ini di luar bulan Ramadan nih Kak Devi, ada nggak tantangan kita hidup berdampingan dengan agama lain? Nggak ada. Karena kita saling menjaga aja. Itulah enaknya, seperti kayak bilang tadi kan, negeri berbilang kaum, perangkat umat beragama. Jadi masing-masing manusia yang kita jumpain itu tahu kadarnya sebagai manusia, kayak kata Fitra tadi. Kita menghindari aja. Kok dia awalnya dialog, tapi lama-lama kan jadi menjurus ke arah maka itu kita hindari. Jadi kalau tantangan selama ini nggak ada Kak. Mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan, amin. Kalau dari segi Kak Fitra sendiri nih, kalau tantangan selama bulan Ramadan sudah pasti tidak ada ya, karena kita juga nggak puasa. Lebih yang mempunyai tantangan itu yang puasa untuk menahan hawa nafsu makan, lapar gitu ya. Tapi kalau yang saya lihat di Indonesia ya, lebih tepatnya itu kita kaum yang lebih muda itu kadangkala
pemahamannya itu kurang tentang mungkin satu agama. Jadi tidak berpikir kritis, dan juga seringkali kaum muda sekarang itu cepat menerima mentah-mentah tanpa dipikir dulu tanpa ya. difilter ya. Tanpa difilter. Jadi ada berita-berita dari sana, mungkin di sosial media sekarang juga kan itu sangat-sangat banyak dipakai ya, dari mungkin anak usia 2 tahun juga sekarang udah pakai gadget Iya, ya. betul. 2 tahun aja udah pakai gadget gitu. Jadi Kecanggihan dunia nih. kecanggihan teknologi kita ini kan sangat-sangat membuat kita itu banyak perspektif gitu. Jadi beberapa oknum itu ada yang intoleran, yang merasa bahwa agamanya itu benar, memberikan berita-berita atau informasi lewat sosial media yang ditangkap, menjatuhkan agama lain begitu ya. betul, yang ditangkap oleh kaum muda seperti kita, mungkin yang pemahamannya kurang, pendidikannya kurang, itu menjadi sebuah konflik nantinya di antar mereka di kehidupan sehari-hari. Itu yang mungkin tantangan di Indonesia ya. Saat ini yang saya lihat kayak gitu. Memang kemajuan dunia digitalnya memang harus lebih cepat untuk berpikir daripada jari yang ngetik ya. Iya, Kak? betul. Harusnya. Jadi kalau kehidupan sehari-hari, kakak pernah nggak bersinggungan atau bergesekan Kalau sama bergesek, tetangga atau segala macamnya, pernah nggak nih kak? kalau bergesekan secara langsung sih itu dianggap gesekan nggak ya? Soalnya saya pernah nih waktu saya kuliah punya senior ngobrol nih tentang agama. Sebenarnya senior saya ini menceritakan tentang agama Islam sebenarnya. Jadi dia bertanya tentang agama saya menjelaskan, tapi malah memutarbalikkan yang malah menjatuhkan agama kita. Di situ sudah ada arah ke sana, saya langsung cut. Untuk pembicaraan ini kita sudahi saja tentang agama, kita bahas tentang yang lain saja. Kita mungkin bisa berdebat tentang hukum, tentang pemerintahan, tentang undang-undang, tapi kalau soal agama, saya sangat-sangat tidak berkenan untuk membahas lebih lanjut kayak gitu. Karena agamamu agamaku, agamamu agamaku. Kayak gitu. maluna malukum ya. Iya, betul. Baik. Ini nih Kak Devi ada nih mau ditambah nih kok tentang tantangan ini. Soalnya kita di Sibolga ini kan luar biasa nih, banyak nih umatnya. Ada yang Islam, Kristen, Protestan, Katolik, malah Buddha juga ada kan. Mungkin tantangannya ini kali ya, buat agama Muslim yang lagi puasa, kita yang lebih cepat yang tidak Itu aja mungkin puasa. tantangannya. Ya tantangannya itu yang wartajil aja. tadi. Kita tinggal kalau ke tablik bakwan tinggal yang Rempahannya layu-layunya, gitu iya, ya. betul ya. Godaan ya. Itu aja tantangannya untuk saat ini. Iya, Ya, tantangannya oh kayak berarti seperti mereka itu ya. duluan yang dapat ya, yang segernya. Mereka jam 3 udah turun kan. Kita Jadi lagi lemes-lemesnya ya. jadi lemes-lemesnya. Kita udah duluan tuh, curi start ceritanya. Jadi pas kita mau berbuku udah sepi ya. Udah duluan Kita ya. mau cari risol udah tinggal yang layu-layu gitu ya. Itulah begitu excitednya kita menyambut betul. Ramadan ya. Benar. Jadi itu tadi tentang tantangan. Kalau menurut pandangan ini Kak Devi dulu nih, pandangan sebagai umat Muslim ya. Tentang toleransi. begitu. Tentang toleransi nih tantangannya, bukan tantangan pandangannya nih, Pandangannya, oke. tentang menghormati perbedaan agamanya. Kita tahu toleransi itu adalah sikap saling menghargai dan menghormati gitu ya Kak. Baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kita pribadi. Dan toleransi itu juga kalaupun kita sering menghormati, bukan berarti saling melebur dalam keyakinan. Itu kita bedakan. Toleransi itu bukan kita harus melebur dalam masing-masing mesti keyakinan. kita maksa mereka betul. gitu. Terus toleransi ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Nanti mungkin bisa baca masing-masing gitu. Tapi inti dari ayat itu kita dijelaskan di ayat 41, dijelaskan kita terdiri dari manusia yang beriman kepada yang beragama Muslim ataupun beragama yang lain. Dan di ayat 41-nya dijelaskan kita untuk membina toleransi antar sesama biar masyarakat itu tercipta hidup damai. Bahkan kita contohkan Nabi Muhammad, ini cerita yang kita baca, pernah dulu meminjam sejumlah uang kepada kaum Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Nah, sedekat itu mereka, tapi walaupun begitu Nabi tidak pernah terlibat di
kegiatan keagamaan mereka. Seperti kata Nabi, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi Nabi sudah berapa ratus tahun yang lalu Nabi udah ajarkan tentang toleransi ini, dalam artian silakan hidup bertoleransi, pakailah Al-Quran sebagai penuntunmu, pakai hadis sebagai pembatas, tapi jangan membeda-bedakan seperti yang kita bilang tadi. Kita ini berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Yang membedakan kita adalah kadar keimanan dan ketakwaan, dan bagaimana kita membawakan diri kita ke tengah-tengah masyarakat. Mungkin begitulah pandangan toleransi ini dari sudut pandang agama Muslim. Iya. Itu dia ya. Baik, untuk kalau Kak Fitra sendiri nih, kalau bagaimana nih pandangan dari segi agama Kristen ya tentang toleransi dan kasih terhadap sesama nih? Oke, kalau dari Kristen kita ada slogan, itu ada juga di Alkitab sih. Kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Musuh ya Kak? Iya, musuh aja dikasih, apalagi itu sesama tidak ada, gitu. benar. Itu tidak ada tambahan kalimat di belakang. Kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada tambahan berbeda-beda agama, berbeda suku, langsung berbeda ya. ras. Itu sudah kalimat yang selalu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi musuh aja kita kasihin, apalagi sesama kita umat manusia, tanpa memandang perbedaan agama tersebut. Kayak gitu sih. Sedangkan musuh aja dikasih, apalagi teman ya. Walaupun berbeda agama. Dan saya percaya semua agama itu mengajarkan yang namanya tentang kebaikan. Kebaikan, betul. Pasti. Gak ada agama yang mengajarkan kita tentang perbuatan jahat, jelek dan segala macam. Tapi kembali lagi, kita cara menyikapi dan mengambil hal positif untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari lagi, soal ajaran agama yang kita peluk. Nanti kita semuanya dari diri kita dulu ya, baru kita nanti berbagi kepada mereka yang ujung-ujungnya nanti kalau kita tentang pandangan ini tadi Islam tadi ya Kakak bilang tadi, seperti kisah Nabi Muhammad, ya agamamu, agamaku. Tapi kita dengan tidak memaksakan dan kita tetap jadi hidup berdampingan gitu ya Kak ya. Jadi karena kan memang kita disuruh kan, jagalah hubunganmu, seimbangkan antara hablum minallah dan hablum minannas ya. Jadi kalau hablum minannas kita rusak, udah rusak, kita seperti membangun istana dari pasir. Allah juga nggak suka sama orang yang nggak mempunyai, yang silaturahminya rusak dengan orang bertengkar. Allah mungkin juga tidak suka. Tapi kalaupun kita hanya memikirkan pergaulan dunia tanpa mengingat dia, Allah juga marah. Jadi makanya katanya harus seimbangkan hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Iya, mantep banget ini. Jadi ini kalau menurut Kak Devi sendiri nih, kalau tentang hablum minallah dan hablum minannas tadi, pernah nggak Kak Devi mengalami yang namanya, ya mungkin ya kita kan ada nih sebagian orang yang terlalu fanatik, pasti pernah ngejumpain gitu ya Kak Devi. Ya pernah nggak nih, bagaimana cara Kak Devi untuk mengatasi, ataupun mungkin beli nasihat, mungkin teman dekat atau seperti apa gitu, pernah nggak Kak Devi mengalaminya? Aduh, kena sekali ya. Kayaknya punya pengalaman ya Kak. Kena sekali. Ada nih beberapa waktu kita kuliah di STKIP tadi. Jadi kan mahasiswa semester 1 itu wajib mengambil mata kuliah pendidikan agama Katolik, wajib. Nah, jadi ya kita masuk, ada 2 SKS wajib kita ambil. Kebetulan gurunya langsung suster lupa namanya, cuman dia dari daerah timur sana, orangnya bagus. Jadi kan kita pakai jilbab, dia juga pakai jilbab, tapi dengan porsi yang lain ya jilbabnya. Jadi dia sering ajak kita duduk. Nah kebetulan waktu kita lagi duduk di kantin, ada temen yang seperti kakak bilang tadi, rada-rada fanatik sedikit. Jadi dia bilang gini, ih kau ini gitulah ya ada. Terus saya bilang, setiap agama itu kan ajarannya bagus. Saya jelaskan ke dia, saya jelaskan terserah dia mau terima atau enggak. Dan ajaran Katolik itu setahu saya universal, diajarkan semua yang apa. Tapi memang seperti saya bilang tadi, Tuhan satu tapi cara kita berbeda, menyembah berbeda-beda. Maka saya jelaskan ke teman, walaupun dia suster, dia nggak pernah mengajarkan, mendoktrin agamanya ke saya. Agamaku paling bagus. Dan aku pun berteman dengan dia, aku tidak pernah bilang agamaku lebih bagus, agamaku penyempurna, nggak pernah. Jadi untuk si teman fanatik ini, saya ajak, ayo ikut diskusi ringan sama susternya. Nah lama-lama dia tahu sendiri Kak, kalau orang begitu kita nasihati, dia jadi bilang kita, alah kok bela-bela gitu. Jadi gitu ya. ajak ke ruang lingkup kita, nggak usah diinin ya, nggak usah langsung dijudge gitu ya. Ajak dia. Tapi memang sampai
sekarang begitu kita ajak dia ikut duduk dengan suster tadi memang juga orangnya asik, makanya saya suka diskusi dengan dia, dan akhirnya sedikit-sedikit mulai sekarang itu sudah mulai hilang. Karena saya bilang juga kalau masalah toleransi, ayah saya tuh mualaf. Jadi kalau kami pulang ke Nias itu kan semua Katolik, bahkan sampai saat ini maaf ya Fitra, di rumah kami di Nias itu ada pohon Natal. Jadi ayah saya kebetulan anak tertua, jadi mereka tiap Natal nelpon, "Kak, pulang nggak?" "Kenapa?" "Enggak." "Kenapa?" "Kami mau hias pohon Natalnya ya," gitu. "Oh iya, ini ada apa sih?" Tapi memang karena memang katanya itu anak cucu dari anak laki-laki tuh yang meletakkan bintang nih di atas pohon Natalnya gitu. Tradisi keluarga Iya mungkin, gitu. Ya udah silakan. Terus kalau kita pulang ke Nias, Kak, mereka kan otomatis punya ternak ya, ternak hewan yang nggak bisa kita makan. Tapi nanti ada satu kamar untuk kita. Di situ nanti kita di kamar khusus nih, Pit. Di situ tempat makan kita, tempat kita masak, disimpan. Nggak bercampur lah. Nggak bercampur. Jadi di situ juga kita bisa sholat, mau apa. Biar Jadi kita nyaman gitu ya. Kalau saya ambil dari sisi saya fanatik, saya nggak mau pulang kan, Kak. Tapi karena saya tahu keluarga saya juga menjaga saya, jadi ini saya jelaskan juga ke teman yang fanatik tadi. Jadi saya nggak mau menasihati dia begini, enggak, karena orang begitu karena orang begitu akan membal kalau kita nasihat. Kalau makin dikerasin makin ini ya, membal benar-benar menilai kita. "Oh, kau Islam KTP." Oh gitu. Jadi emosi muncul kan. Jadi kita jadi berantem ujung-ujungnya. Kita libatkan aja dia ke kegiatan kita, apa yang sedang kita lakukan. Kita ajak aja, jangan langsung sendiri ya. Nggak usah dinasihatin, kita ajak aja langsung gitu ya. Nggak bisa dinasihatin langsung. Kalau orang seperti ini benar-benar. Kalau Kak Fitra sendiri nih, pernah nggak ini ketemu sama orang yang benar-benar fanatik, terus Kak Fitranya berteman sama muslim seperti tadi nih, Kak Fitra kan tadi sahabatnya berempat nih, 3 muslim, 1 muslim, iya. Ada nggak nih teman yang mungkin sama Kristen gitu yang ngapain kau kawan sama itu katanya gitu, kayak mana nih? Pernah nggak? Kalau yang langsung ngobrol seperti itu sih nggak ada ya. Nggak ada ya. Karena memang kita waktu di Jawa, saya saya kuliah itu sudah pasti lebih banyak yang umat beragama muslim kayak gitu. Jadi saya kembali lagi harus beradaptasi dengan cepat. Dan kalau untuk yang fanatik pasti ada. Iya, betul. Pasti ada di lingkungan kita. Kembali lagi bagaimana cara kita menyikapi di orang tersebut. Betul. Cara menyikapi kita seperti apa? Kalau kita buat itu tidak menjadi sesuatu yang bermasalah, suatu masalah buat kita itu tidak akan jadi masalah, tidak akan jadi konflik. Kembali lagi kita nggak menghindari hal-hal yang langsung bersinggungan sama orang-orang yang memang agak fanatik gitu. Itu sebenarnya kan hanya oknum ya, hanya oknum yang intoleran. Ya tapi gara-gara oknum jadi gede kan gitu. Benar. Gitu. Jadi nggak usah diperbesar, meminimalisir lah istilahnya Kak ya, dan tidak untuk dipaksain aja gitu. Justru Kak, ini pengalaman juga lucu ya kalau ditarik ke sini tentang fanatik ini. Di kelas kita itu kan ada juga beberapa Katolik yang fanatik. Nah justru Kak, ketika kita ujian akhir semester, ini kisah nyata, kalau susternya ada bisa ditanya. Justru Kak, nilai tertinggi pelajaran agama itu yang dapat nilai A+ itu. Saya terkejut pas dibacakan. Untuk nilai tertinggi, Priska Elvira Devianti Halawa dengan nilai 99. Coba Kakak bayangin. Sampai saya cuma saya ketawa. Aduh, kok jadi saya kakak muslim yang ya. 2 nilai tertinggi itu yang muslim loh Kak. Satu saya, satu lagi Ainun. Nur Ainun. Kebetulan dia guru di Kolang. Oh iya. Iya, pakai jilbab. Dia nilai dia 98, saya 99. Bahkan yang memang malah mereka yang fanatik tadi dia seorang Katolik itu dapat nilai B gitu kan. Kita dapat nilai A+, makanya seperti ketua prodi saya kan, apanya agamamu sampai begitu, sampai dipertanyakan ya Kak ya. Karena begitu. Tapi memang itulah karena kita nggak terlalu fanatik kan. Kita bilang tadi ajaran Katolik itu kan universal, banyak menyangkut kehidupan sehari-hari gitu. Mirip lagi perasaan pengajian karena waktu pengalaman saya waktu SD nih, kan kalau dulu kan SDRK nih seminggu pagi seminggu siang ya sekolahnya. Jadi kalau saya sekolahnya pagi, siangnya ngaji. Kalau sekolahnya siang, paginya ngaji. Jadi pernah waktu itu pelajaran apa gitu, fikih atau segala macam itu tentang ajaran gini-gini. Terus pas di sekolahnya siang saya pelajaran agama, ada sama, kemiripan. bukan sama, emang sama. Persis. Jadi pas giliran guru minta tanya, tunjuk tangan, saya tunjuk tangan. Kok kamu bisa ini belum kita pelajari? Tadi saya belajar itu di sekolah ngaji Pak. Wah sama ya sama orang memang yang disembah juga sama kan begitu. Cuma cara kita Tuhan kan seperti bilang tadi, Tuhan itu satu, cara masing-masing umat aja yang menyembahnya. Saya juga punya pengalaman nih. Waktu saya kuliah, kalau kita dihukum itu kan ada yang namanya
hukum Islam. Oh, ada ya? Iya, kita belajar hukum juga. Islam. Iya, kita belajar hukum Islam. Satu mata kuliah itu ada yang namanya hukum Islam. Iya. Pengalamannya ini cukup menarik sih. Teman-teman saya itu yang malah beragama Muslim Nggak bisa jawab menanyakan ke saya, Wow. malah menanyakan yang sama yang Kristen. Jujur saya kalau belajar soal hukum Islam itu sangat menarik menurut saya. Oh. Itu hal baru buat saya. Dan Jadi excited kita jadinya ya, pengen Excited. belajar banget gitu ya. Kebetulan dosen saya ini hukum Islam ini sangat-sangat menjelaskan itu dengan bahasa yang sederhana. Tidak melulu Yang harus pakai mudah yang dipahami lah ya. betul, Kak. Itu tidak melulu harus pakai Arab. Saya menghafal atau mempelajarinya itu bukan pakai Arabnya, Arab, tapi pakai bahasa Indonesianya. Jadi pada saat mau ujian nih, teman-teman saya itu kalau saya udah mau datang ke ruangan ujian, tuh si Fitra udah hafal banget tuh katanya, udah pasti udah ngerti banget tuh. Nah, Kebalik ya. iya kebalik juga tuh. Jadi kayak seperti yang Kak Devi tadi, nilainya itu malah nilai A+. A+. Hukum Islam saya itu A+. Mungkin hukum pidana malah B+. Kalau pengalaman pribadi memang benar nih. Kan saya kan dulu SD SMP nih di Katolik nih. Agamanya paling tinggi nih 98. Nggak pernah 99, nggak pernah 98. Pas saya SMP kan di Matauli nih kan agama Islam. Malah dapat 50. Ini pribadi nih, mungkin Gimana SMA tadi, Kak? SMA Matauli. Oh, Matauli. senior. Angkatan berapa, Kakak? Bukan 5. Angkatan 5. Saya tidak nggak lulus tuh ke Matauli. Bukan nggak lulus, tapi dia nggak mau di Matauli sebenarnya. Makanya soalnya nggak dijawab. Iya. Saya bilang Kak. Nggak dijawab, Oke, makanya nggak lulus. baik, masih di podcast RRI Sibolga nih, masih bersama Kak Devi dan Kak Fitra ya. Jadi udah di penghujung lah kita nih ya Kak ya. Soalnya tadi tentang diskusi kita tentang toleransi umat beragama ini. Jadi memang betul-betul kita yang sendiri yang harus menjaga dan memberikannya kepada teman-teman. Nggak boleh ada paksaan, yang betul-betul hidup berdampingan, nggak boleh ngejudge juga ya Kak ya. Jadi menurut pendapat Kak Fitra nih, Kak Devi dulu deh, bagaimana nih kalau misalnya nanti ketemu sama orang, misalnya kita mungkin bukan warga kota Sibolga ya, mungkin entah pendatang segala macam gitu, pas bertetangga dengan Kak Devi nih, yang dianya yang intoleran lah istilahnya. Bagaimana cara Kak Devi untuk mengajak dia, ya kita harus toleransi loh, kita berumat beragama itu kita berdampingan. Bagaimana nih Kak Devi? Aduh, membayangkan satu case yang misalnya kita nih contoh. Susah nih gitu. tiba-tiba muncul sosok antagonis yang merasa Wow, ini dia kayak penghuni surga yang pemegang kunci surga. Menganggap paling benar Iya. gitu dia. Iya. Aduh, gimana ya? Ya udah deh, kalau dia muslim kita ruqyah aja dulu. Gitu ya. Kalau Nasrani kita panggil Kita baptis ya. kita baptis gitu aja sih. Dan semoga itu nggak kita jumpain ya, Kak. Dan kalaupun ada, kalau dia memang seagama dengan kita jelaskan. Iya. Karena toleransi itu penting. Karena toleransi itu terkait dengan hablum minannas kita yang harus kita seimbangkan untuk sebagai pertanggungjawaban kita nanti kepada Tuhan ketika kita sudah mati. Dan kalau dia memang berbeda agama dengan kita, ya kita minta bantulah sama orang yang bisa mengajarkan lebih ke paham dia. lah. Iya, karena kita juga nggak mau berseberangan kan. Nanti justru membal ilmunya, Kak. Justru jadi dianggap kita mau mengajak dia masuk ke agama kita, itu juga nggak bagus juga. Macam udah mantep kali kata dia. Iya, kan. betul. Udah paten kali agamamu kata dia gitu kan. Jadi makin ini jadinya jadi makin melebar, perperangan jadi- jadinya. iya, betul. Kalau Kak Fitra sendiri nih. Kalau menyikapi mungkin ada ya kayak sosok tiba-tiba Karena antagonis ya tadi. kan mungkin dia mungkin kaget nih kehidupan di Sibolga nih. Wah, ini keren nih Sibolga nih, begini gitu. Tiba-tiba datang sini dia, tapi dia kayak nggak nerima gitu. Kita kembali lagi ke contoh-contoh kecil aja. Dalam mungkin dia melihat aktivitas kita sehari-hari ya. Kalau kita menunjukkan bahwa kita itu adalah manusia yang memang toleransinya tinggi, saling menghargai juga, dan tidak memaksakan agama kita kepada orang lain, mungkin dari situ bisa menyadarkan orang tersebut tanpa kita langsung bersinggungan atau menyampaikan langsung. Karena kan ya seperti yang disampaikan tadi, kalau kita menyampaikan langsung mungkin boleh kita menyampaikan langsung, tetapi cukup sekali 2 kali aja. Kalau ketiga kalinya itu kan nanti kita jadinya kita yang bergesekan. Iya, Malah kita Jadi nanti kayak maksa kesannya ya. iya, jadi malah kita yang nanti itu malah terjadi konflik antara kita. Jadi sebaiknya kita mencerminkan kita memiliki Tuhan yang satu, tetapi berbeda-beda itu
lebih indah rasanya gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bingkai kebinekaan tadi harus Iya, betul-betul harus kita betul jaga kita ya. Kita terapkan dalam kehidupan kita. Apa gunanya Indonesia buat Bhinneka Tunggal Bhinneka Ika Tunggal ya Ika, kalau betul. kitanya pop gitu. Iya, kita udah dikemas juga dalam Pancasila, persatuan kita juga. Udah dasar banget ini Undang-undang Pancasila, dasar ya, bener. juga sudah sangat dikemas dengan baik ya. Jadi kembali lagi ke masyarakat, bagaimana cara menghargai satu sama lain. Oke, thank you banget ini, wah keren-keren nih narasumber kita kali ini nih pendengar. Jadi untuk di closing statement kita nih Kak Devi dulu nih, bagaimana nih? Apakah ada nggak pesan nih buat warga Kota Sibolga khususnya dan buat pendengar di mana saja berada juga pemirsa tentang pentingnya toleransi dan juga persatuan ini? Silahkan Kak Devi. Kalau untuk closing statementnya saya mau mengutip salah satu dari perkataannya yang menurut saya itu indah ya. Ada seorang, saya nggak tahu dia tuh, mungkin dia salah satu filsuf atau pemikirnya namanya Socrates. Dia bilang begini, jika Tuhan memberiku cinta yang dibungkus dengan agama, maka akan aku jaga itu tanpa menyakiti agama orang lain. Jika Tuhan memberiku rasa dalam bentuk toleransi, maka akan aku hargai itu. Jika masih ada orang meragukan dua hal tersebut, mereka adalah manusia amatir. Itu kata si Socrates. Dan satu lagi saya suka sekali kata-kata ini, dan ini saya pakai sampai sekarang. Kata almarhum Gus Dur, agama melarang adanya perpecahan, tapi bukan perbedaan. Jadi kita hargai setiap perbedaan dalam bentuk toleransi itu tadi. Oke, baik. Jangan jadi manusia amatir ya Kak. Iya, betul. Benar. Kalau Kapita nih bagaimana nih sebagai pesan ini penutup nih untuk Pesan buat teman-teman atau mungkin warga Sibolga, mari kita manfaatkan momen puasa ini sebagai momen untuk saling mendukung, saling menghargai dan saling menciptakan kedamaian antar umat beragama untuk kita hidup lebih damai dan lebih rukun di dalam kehidupan kita. Wow, luar biasa. Terima kasih nih untuk dua narasumber yang luar biasa di kesempatan kali ini ya. Insya Allah nanti kita kapan-kapan gabung lagi gitu ya. Boleh. Kalau ada kesempatan ya. Kalau diundang lagi ya. Kalau Kak. diundang. Ya, Oke, takutnya sangat sukses selalu ya Kak Iya, Fitra, Kak makasih. Devi. Iya, Demikian makasih, Kak Rindu. pendengar pemirsa di mana saja berada untuk podcast kali ini dengan topik kita toleransi antar umat beragama khususnya di saat musim Ramadan kali ini. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.